pagi anak-anak, salam sehat untuk anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini Pak Sigit akan menjelaskan untuk pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, untuk pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Berikutnya, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Dari kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Pada pembelajaran 3 kali ini, yang akan kita pelajari yaitu mengenai perambatan bunyi. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula, ya, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda, demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Sebelum kita lanjutkan, Pak Sigit mengingatkan mengenai sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, atau perambatannya membutuhkan medium. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Yang ketiga, Pak Sigit menambahkan dari pembelajaran sebelumnya, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Ya. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Mari lakukanlah percobaan berikut. Ada 3 macam percobaan yang bisa dilakukan. Percobaan pertama, mengidentifikasi bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, yang bisa dilakukan, percobaan 2, mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, percobaan 3, mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda cair. Yang nanti anak-anak akan lakukan adalah untuk percobaan yang kedua. Ya. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan, ya, itu seperti di bukumu di halaman 38, ya, alat dan bahannya. 1, gelas plastik atau kaleng bekas susu 2 buah. Ya. Yang kedua, benang kasur. Ya. Yang ketiga, paku. Ya. Ini nanti orang tuamu yang akan membantu menggunakannya untuk pakunya, ya. Ya, berikutnya yang anak-anak akan lakukan pada percobaan 2 mengenai perambatan bunyi itu seperti pada gambar ini. Bagaimana langkah kerja? Ya, seperti pada bukumu, di sini Pak Sigit jelaskan lagi. 1, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku
di tengah dasar gelas plastik atau kaleng susu ya. Ini karena paku itu tajam, jadi mohon bantuan orang tuamu atau kakakmu yang lebih dewasa ya. 2. Potong benang kasur sepanjang 2 sampai 3 meter ya. Ini nanti fungsinya di sini untuk menghubungkan antara gelas plastik atau kaleng susu ya, untuk menghubungkan. 3. Masukkan benang kasur ke dalam gelas plastik atau kaleng susu melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas ya. Di sini nanti sudah dimasukkan benang kasurnya, kemudian diikatkan ya. Nanti supaya tidak mudah lepas, untuk ganjalnya bisa dengan tusuk gigi atau potongan sapu lidi ya. 5. Berbicara dengan ayah atau ibu atau kakakmu melalui telepon gelas plastik atau telepon kaleng susu ya. Jadi salah satu nanti ya, bisa orang tuamu nanti yang mendengar, nanti anak-anak yang mencoba menggunakan mulut ya di sini untuk melakukan telepon. 6. Lepaskan benang kasur dari gelas plastik atau kaleng susu. Kemudian jika sudah dilepas, ini untuk yang kedua, yang di percobaan yang kedua untuk 7, itu berbicaralah dengan ayah atau ibu atau kakakmu melalui telepon gelas plastik atau telepon kaleng susu tanpa benang ya. Bagaimana dicoba tanpa benang, bagaimana? 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan ya. Jika nanti orang tuamu yang berbicara ya, nanti didengarkan apa yang beliau sampaikan ya. Berikan hasilnya kepada ayah atau ibu atau kakakmu untuk diperiksa ya. Ya, itu untuk langkah kerja dari percobaan 2. Isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan ya, karena yang dilakukan adalah percobaan kedua ya, seperti pada gambar ini ya. Ini sudah Pak Sigit Purwo tuliskan nomor 2 ya. Kemudian di kolom tabel di bagian ini nanti diisi mengenai apa media atau perantara perambatan bunyi. Jika percobaan kedua ini ya, medianya apa ya di sini ya. Kemudian bunyi yang dihasilkan nanti diberi tanda centang, terdengar atau tidak terdengar ya. Jadi setelah dicoba ya, nanti terdengar atau tidak terdengar. Ya. Berikutnya, nanti anak-anak menulis, buatlah laporan dari hasil percobaan yang kamu lakukan ya. Laporan kegiatan percobaan ya. Nama percobaannya apa ya? Nanti bisa ditulis ya, karena yang anak-anak lakukan percobaan adalah percobaan kedua, nanti tinggal ditulis nama percobaan 2 ya. Tujuan percobaan ya, itu sudah ada di bukumu di halaman 38 ya. Di situ ada tujuan percobaan, ada alat dan bahan, dan juga ada langkah kerja ya. Atau jika anak-anak tidak melihat di
bukumu halaman 38, juga bisa melihat di video pembelajaran yang Pak Sigit berikan pada pagi hari ini ya. Kemudian hasil percobaannya bagaimana ya? Silahkan ditulis, terus kemudian disimpulkan ya. Kesimpulannya bisa bagaimana jika itu dihubungkan dengan media perambatannya, hasilnya bagaimana, atau jika di situ tidak dihubungkan dengan media perambatan bagaimana ya. Itu untuk kesimpulannya. Demikian penjelasan Pak Sigit untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 mengenai perambatan bunyi ya. Khususnya mengenai perambatan bunyi melalui media benda padat, benda cair, atau benda gas atau udara. Semoga untuk pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa menjaga kesehatan anak-anak masing-masing, dan juga jangan lupa selalu cuci tangan, dan jika keluar rumah silahkan menggunakan masker. Sekali lagi Pak Sigit ucapkan terima kasih.